Bab 1. Hari yang sial. Yes. Akhirnya skripsi kuak, bangga Laura, bicara dengan senang dan heboh kegirangan. Kita wisuda sama-sama, balas Ranti pula. Kedua wanita ini saling memeluk erat, lalu tertawa bersamaan saking bahagianya. Tawa mereka berhenti ketika ingat jika di sini tidak hanya ada mereka berdua, tapi juga seorang wanita cantik yang tengah duduk di kursi tunggu sendirian. Siapa lagi jika bukan Christine, wanita yang digadang-gadang paling pintar seangkatan, seorang nona muda yang sempurna. Tapi nyatanya kini hanya Christine satu-satunya mahasiswa yang skripsinya sama sekali belum diak oleh sang dosen pembimbing. Jika sampai minggu depan skripsi Christine tidak ak juga, maka sudah dipastikan Christine tidak akan wisuda tahun ini. Menyadari akan hal itu Laura dan Ranti langsung tersenyum miring, karena untuk pertama kalinya akhirnya mereka bisa mengalahkan mahasiswa paling pintar di kampus ini. Apa lihat-lihat? Tanya Christine dengan ketus. Laura dan Ranti sampai kaget saat mendengar suara tersebut, lupa jika Christine juga adalah gadis yang barbar. Terlebih Christine memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh membuat siapapun tak ada yang berani melawannya. Tapi sekarang Laura memberanikan diri untuk mendekati wanita itu. Tidak usah berusaha terlalu keras Chris, lagi pula kan kamu wisudanya tahun depan, ejek Laura. Ranti terkekeh untuk mendukung sang sahabat. Jika aku wisuda tahun ini kalian harus pantatku, tantang Christine. Li jorok. Kesal Laura dan Ranti, sampai bicara secara bersamaan dan bergidik jijik. Sementara Christine tersenyum miring, senang saja jika membuat kedua musuhnya ini bergidik seperti itu. Christine sebenarnya bicara asal, tentang skripsinya dia pun belum bisa memastikan. Semuanya masih terasa abu-abu. Di antara hidupnya yang sempurna, ada satu kesialan yang tak mampu Christine tolak, yaitu mendapatkan dosen pembimbing yang galak. Semua usaha terbaik telah Christine lakukan, segala jenis revisi yang diminta telah dia kerjakan, namun hingga detik ini skripsinya belum juga ditanda tangani lulus. Jika kamu tidak wisuda, kamu harus Bir Arhan. Balas Laura dengan kesal, Arhan adalah teman paling culun di angkatan mereka. Setuju. Sahut Ranti lalu terkekeh. Christine belum sempat menjawab apapun, namun dua wanita itu langsung pergi meninggalkannya sendirian di sini. Jadi hanya mampu membuang nafasnya kasar, setelah dua orang itu pergi kini Christine sendiri yang bergidik ngeri. Arhan tak pernah ada dalam rencana hidupnya yang telah tersusun rapi. Tindakan seperti itu hanya akan mencoreng nama baiknya sendiri. Dengan lesu akhirnya Christine kembali duduk di kursi tunggu tersebut, menatap skripsinya di atas pangkuan dengan tatapan lemas. Kemarin Christine juga bimbingan dengan sang dosen, namun malah berakhir dia tertidur di dalam mobil pria itu. Christine lantas memukuli kepalanya sendiri, membodohi diri berulang kali, malu dan kesal tiap ingat kejadian tersebut. Sebelum membahas tentang laporan akhirmu, bersihkan dulu mobilku. Kalimat ini adalah pesan yang dikirim oleh sang dosen padanya, dosen bernama Pak Rafli. Pria tua bangka berusia 32 tahun yang mempersulit hidupnya. Menurut gosip yang beredar Pak Rafli memiliki kekasih yang masih kuliah. Namun kabar tersebut masih simpang siur belum pasti kebenarannya. Jika bagi Christine kabar tersebut justru hanya hoaks saja, sebab mana ada wanita yang betah memiliki hubungan dengan pria galak seperti Pak Rafli. Menunggu sekitar 15 menit, akhirnya seseorang yang Christine tunggu-tunggu mulai menampakkan diri. Pak Rafli berjalan menuju ruang kerjanya, sementara Christine duduk di kursi tunggu yang tak jauh dari ruang tersebut. Melihat sang dosen datang Christine langsung bangkit. "Pagi Pak," sapa Christine dengan kepala yang menunduk. Rafli menghentikan langkahnya, kebetulan di lantai 2 gedung ini tidak ada siapapun selain mereka berdua. Jam 9 pagi begini semua orang tengah sibuk-sibuknya dengan urusan masing-masing. Sayup-sayup mereka hanya mendengar pembicaraan di lantai 1, ruang yang selalu ramai dengan mahasiswa yang datang. "Maafkan saya Pak,
Kemarin saya tidak sengaja tidur di mobil Bapak, ucap Christine lagi, masih dengan kepala yang menunduk. Tindakanmu memang tidak sopan, sebagai mahasiswa semester akhir, seharusnya kamu lebih bisa beretika. Tapi di saat bimbingan kamu malah tidur dengan enaknya. Maafkan saya Pak, saya salah. Hari ini aku terpaksa naik taksi karena mobilku bau el. Urmu, jadi sebelum membahas tentang skripsi, bawa dulu mobilku ke tempat cuci mobil. Rafli menyerahkan kunci mobilnya pada Christine, lalu pergi begitu saja tanpa kata lagi. Dia bahkan menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat, sebuah isyarat bahwa tak ingin diganggu oleh Christine. Detik ini juga Christine merasa dia bukan seorang mahasiswa, tapi pesuruh pria itu. Sial, batin Christine, julukan yang dia berikan untuk sang dosen. Tapi sekesal apapun dia pada pria itu, Christine tak mungkin membantah perintahnya. Di rumah dia adalah seorang nona muda, namun di kampus ini dia tak ada apa-apanya. Christine datang sendiri ke apartemen sang dosen, menuju basement dan mengambil mobil milik Pak Rafli. Mobil ini masih harum, di mananya bau liurku, gerutu Christine, namun meski begitu dia tetap membawa mobil ini ke tempat cuci mobil. Christine mengambil foto sebagai bukti dan langsung menyerahkannya pada sang dosen. Menjelang jam 12 siang Christine kembali menghadap pria berwajah dingin tersebut, menyerahkan kunci mobilnya dan juga minta bimbingan ulang karena yang lalu dia tak sempat dengar dan memahaminya. Christine, mahasiswa bimbinganku bukan hanya kamu saja. Urusanku juga bukan hanya berkutat untuk hidupmu saja, jadi mengertilah. Hari ini kita tidak bisa bimbingan, ucap Rafli. Tapi Pak, waktu untuk pendaftaran wisuda sebentar lagi habis. Saya harus wisuda tahun ini juga, mohon Christine, sampai nyaris menangis saat dia mengucapkan hal ini. Christine tidak bisa membayangkan andai dia gagal untuk wisuda tahun ini, bukan hanya mengecewakan harapan kedua orang tuanya, namun Christine pun merasa harga dirinya hancur di hadapan teman-temannya seangkatannya. Tidak, bagaimanapun caranya Christine harus wisuda tahun ini. Lagi pula permasalahannya skripsinya tidak terlalu berat lagi, hanya butuh penyempurnaan dari Pak Rafli. Inilah yang dipikirkan oleh Christine. Rafli belum sempat menjawab, namun pintu ruang kerjanya sudah lebih dulu diketuk oleh seseorang. Mahasiswa lain siap menghadap sesuai janji temu yang telah dibuat. Silahkan keluar, Christine, titah Pak Rafli. Sumpah, hati Christine sakit sekali. Sebegitu sulitnya untuk mendapatkan tanda tangan pria ini. Christine terpaksa keluar, namun dia tidak pergi kemanapun. Lagi-lagi duduk di kursi tunggu dan menunggu. Jam 2 siang Pak Rafli mengajar dan Christine masih menunggu, selesai jam 4 dan Christine masih menunggu lagi. Dia tak bisa masuk karena Pak Rafli memiliki janji temu dengan mahasiswa yang lain. Jam 5 sore jadwal Pak Rafli pulang, namun Christine langsung masuk ke ruang kerja sang dosen. Jangan lupa di UPDATE terus ya kawan-kawanku. Like dan subscribe dulu ya. Lanjut bab 2.